Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdapatan pulang kita. Nah, kali ini kita akan review bersama Mas Dodi Jeko Banjarbaru. Oke, silakan Mas. Siap. Perkenalkan, aku adalah Dodi Jeko Banjarbaru, salah satu sales konsultan resmi Jeko Bos Banjarbaru. Kali ini kita akan review ini deh ya. Kita akan mereview J5 EV Premium. Wow. Dengan warna tentunya warna favorit. Untuk pembelian Jeko J5-nya adalah warna forest green salah satunya ya. Nah, gimana kalau kita buka saja? Oke. Boleh. Iya, sebelum otomatis. kita masuk, kita akan review dulu ya untuk eksterior apa aja sih yang ada di Jeko J5 EV. Nah, untuk depannya ini itu sudah terlihat banget premiumnya karena ada tulisan Jeko-nya dilapisi dengan kaca ya. Jadi benar-benar dari jauh tuh kelihatan banget kalau ini adalah Jeko EV atau mobil listrik seperti itu. Kemudian juga ia dilengkapi dengan DRL dengan lampu LED. Kemudian yang khasnya itu adalah sini, Dak. Nah, ada tulisan BEV. Apa itu BEV? Dia adalah baterai electric vehicle. Jadi ini mengusung full listrik ya. Full listrik untuk mobil Jeko J5 ini. Kemudian kita masuk ke sebelah kiri, boleh dah ya. Nah, untuk pengecasan kita menggunakan port yang di depan. Ini sangat memudahkan sekali untuk kaum hawa mungkin ya. Karena setiap kali kita mengisi di SPKLU atau di charging yang umum seperti itu, kita tidak perlu mundur. Jadi tinggal masuk saja langsung parkir depan. Langsung kita pencet di sininya. Sorry, kita ulang lagi. Nah, jadi tinggal colok aja. Nah, dia udah menggunakan 2 port. Bisa juga pas charging di 130 dayanya. Di 130. Kemudian untuk pengoperasiannya kalau sudah selesai tinggal ditutup dan tinggal pencet seperti itu saja. Jadi kita sudah full elektrik ya untuk portnya sendiri. Kemudian lanjut ke ban. Untuk bannya kita J5 ini sudah dilengkapi dengan ban dengan merek GT ring 18 inch. Tentu ini adalah salah satu ciri-ciri mobil EV SUV ya. Karena ring 18 menghasilkan ground clearance di 200 mm tentunya. Jadi dia memang benar-benar tinggi. Jadi benar-benar dimanfaatkan untuk SUV. Kemudian juga handle seperti biasa. Kita handle-nya yang manual ya, yang di depan. Untuk di samping ini juga dia memiliki roof rail yang bisa menahan beban di 75 kilo. Jadi benar-benar bisa dibawa untuk naik gunung ataupun berkotaan, boleh banget. Tadi kita ke belakang ini dong. Nah, nampak dilihat dari belakang ini bukan seperti mobil pada umumnya ya. Karena ini berkonsep mobil Eropa. Kalau teman-teman yang lain tahu, bentuknya ini khas banget dengan mobil Eropa yang satunya adalah Range Rover. Betul sekali, karena kita juga kerjasamanya sama Range Rover. Ciri yang pertama itu adalah wipernya sembunyi. Jadi tidak terlihat ya. Nah, wipernya sembunyi. Betul. Dan dari belakang pun orang tahu kalau ini J5 kemudian dengan tipe electric vehicle. Jadi benar-benar dari belakang pun terlihat gagah seperti itu. Sama di belakang juga, di samping juga terlihat sekali sangat seamless ya. Gitu dia. Nah, tidak lengkap rasanya kalau kita review dari eksteriornya tidak mereview interiornya. Betul. Boleh kita buka? Aku buka sebelah sini, terus aku masuk sebelah situ. Jadi Mas Edo bisa men-shootnya kelihatan dari situ ya kan? Gitu enggak ya? Jangan kemana-mana, aku akan dari samping. Nah, kalau kita masuk ini langsung kelihatan sekali layarnya begitu gede. Untuk layarnya sendiri kita mengusung di 13,4 inch. Jadi gede banget sama kayak ini. Nah, untuk apa namanya? Menghidupkannya kita tinggal
injak rem saja sudah bawa ini kan, kita taruh di sini, kemudian kita tinggal injak rem. Karena kita sudah tidak memiliki yang namanya tombol start stop. Jadi simpel banget, tinggal injak rem, lalu ada tulisan ready, berarti mobil siap digunakan. Nah, sebelum kita gunakan, kita akan review dulu apa aja sih ada di dalam, terutamanya ini ya untuk pendinginan. Kita dilengkapi dengan AC. Nah, selain AC untuk apa namanya untuk kemudi kita di dalam, itu juga sudah dilengkapi dengan ventilated seat atau pendingin kursi. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan pendingin jok, pendingin AC untuk baris pertamanya. Oh, baris pertama. Baris kedua? Baris kedua tidak ada, baris Tidak kedua ada. standar. Namun tidak perlu khawatir, baris kedua juga luas kayak gitu. Wow. Kita akan obrak-abrik ini ya untuk Obrak-abrik. mereview obrak-abrik apa aja sih fiturnya yang ada di mobil J5 ini. Tentu yang pertama itu yang paling mahal fiturnya ini. Kita Kamera. sudah memiliki kamera 540 bukan 360 lagi. Oh, nampaknya punya saya belum rapat. Kenapanya udah rapat? Nah, gitu. Jadi perbedaannya seperti ini. Kita ubah menjadi semi transparan. Nah, kalau di mobil sebelumnya kan pakai 360, kalau kita 540, bedanya di mana? Itu seperti yang dilihat, dia sudah sampai bawah. Jadi atas bawah kelihatan. Fungsinya itu kalau kita parkir atau kita, utamanya kan jalan di Indonesia ini agak nggak semuanya mulus gitu kan, ada lubang-lubang atau ada hewan-hewan misalnya kayak kucing apa segala macam, bisa kita lihat di sini, kita pantau di sini, jadi sambil jalan kita bisa menghindari itu. Oke, seperti itu. Juga dia bisa tampak depan, samping, kiri, kanan, atau memudahkan sekali untuk parkir. Kita pencet di sini untuk parkir depan. Jadi kita kalau garasinya yang benar-benar sangat apa namanya mepet, kita bisa menghindarinya seperti ini. Begitu juga kalau kita parkir mundur. Nah, untuk memepetkan tembok bisa juga seperti itu. Yang menjadi kabar gembira lagi adalah ketika kita pencet salah satunya ini kan kelihatan nih mobilnya. Nah, ini tuh diproyeksikan lebih besar daripada aslinya. Jadi seumpamanya kita kalau dilihat dari layar ini sisa 30 cm, padahal di luar mungkin 40 cm. Jadi untuk safety-nya dapat kayak gitu. Jadi di sini nih bentuk mobilnya agak lebih gede daripada aslinya. Dan lebih waspada. Lebih waspada. Betul sekali Mas Edo. Di sini juga kita bicara mengenai penggeraknya atau baterainya ya. Untuk baterainya sekarang itu posisi 89%, itu bisa menempuh sampai dengan 409 km. Nah, kalau ini kita isi full 100%, itu bisa menempuh di 461 km. Bahkan bisa lebih, Mas. Bahkan bisa lebih karena kita memiliki yang namanya regenerative braking. Regenerative braking atau di sini intensitas daur ulang energi. Nah, itu didapatkan ketika kita turunan gunung atau kita sering melakukan pengereman. Nah, itu diubah energinya. Jadi di sini yang biasanya 0% bisa minus, bisa juga plus, makanya bisa sampai 520-an. Jadi untuk mobil sekelas ini kita tidak overclaim, malah di luar dari klaim. Maksudnya lebih tinggi dari klaim seperti itu. Yang harusnya 461, kita bisa mencoba sampai 520. Mantap sekali kan? Mantap sekali. Mantap sekali. Untuk mobil ini juga kita sudah dilengkapi dengan ADAS atau bantuan pengemudi itu sampai 17. Jadi lengkap banget. Yang paling familiar adalah smart cruise controlnya. Kita sudah pakai adaptif. Jadi ketika kita setting untuk 30 km, kalau di sana dia stop, kita stop. Kemudian kalau di sana jalan, nah kita juga ikut jalan. Itu kenapa dia pakai adaptif. Jadi cruise controlnya dia memakai adaptif. Mobil yang ada di depan kita. Iya, jadi kalau kita plotting kan kita setting dulu, kita plotting mobil mana ini yang akan jadi acuannya. Misalnya mobil di depan kita setting di 30 km. Kalau dia jalan 30 km baru kita jaga jarak kayak gitu kan. Juga di setting jaraknya juga bisa. Nah. Kemudian ini adalah salah satu mobil listrik yang bisa menggunakan mode dorong mudah atau parkir paralel. Nah, itu sangat-sangat membantu ketika kita weekend nih mau ke mall atau mau ke tempat yang rame. Nah, kalau kita tidak dapat parkir,
kita setting saja mode dorong mudah, maksudnya tidak dapat parkir yang pada peruntukannya, kayak gitu. Misalnya parkirnya orang nih jajar jadi kayak gitu, kita parkir di belakangnya, ya sudah kita kasih dengan mode dorong mudah untuk memudahkan petugas parkirnya. Apabila mobil ini mau keluar, mobil kita bisa di maju mundurin secara mudah. Seperti itu. Itu biasanya kalau mobil dulu itu adanya di mobil-mobil yang manual. Iya. Nah, kalau sekarang kan full elektrik, jadi jarang banget ada ini. Nah, di sini kita sudah pakai parkir paralel. Nah, mantap sekali bukan? Tentulah. Nah, kemudian kita juga memiliki 64 ambient light. Betul, ada ambient light di 64 warna. Jadi kita bebas bisa mengganti-gantinya atau bisa mengikuti juga dengan irama musik. Atau kalau orang gamers bilangnya itu RGB, Mas ya. Nah, itu. Jadi bisa sesuaikan dengan RGB, kemudian juga bikin Bluetooth. Suara speaker juga 6. Nah, untuk bagian layar kayaknya sangat banyak fiturnya, tapi yang secara umum kita pakai aja ya, atau kelebihannya aja. Kalau kita review sampai benar-benar ini, takutnya durasi kita nggak cukup. Betul. Jadi kita ini untuk mobil ini sudah memiliki panoramic sunroof di 1,45 meter atau hampir 2 meter, dan ini udah dilengkapi juga dengan perlindungan sinar UV di 99,1%. Jadi benar-benar mobil keluarga yang bisa diajak di kotaan bisa, atau kita tamasya liburan juga bisa. Jadi melihat pemandangan bisa membuka panoramic sunroofnya ini, dan ini sudah elektrik ya, sudah elektrik gitu. Dan satu lagi, mobil ini juga bisa dijadikan genset berjalan. Wah, iya. Tuh? Genset berjalan itu kita tinggal membelikan V2L-nya, namanya kabel V2L. Nah, itu bisa mengubah listrik ini ke listrik rumah tangga. Jadi itu bisa dipakai sampai dengan 3.300 kW. Kalau dipakai di rumah aja nih, bisa sampai 16 jam tahan, misalnya mati lampu. Ya sudah, kita jadi gini genset ini, kita colok V2L-nya, kita pakai di 3.300, itu bisa sampai 16 jam kayak gitu, dan gak ada bunyi ya kan. Kalau genset biasa kan masukin apa namanya, pakai BBM bunyi dia, ini enggak. Nah, itu bagusnya mobil listrik ini. Kemudian untuk ibu-ibu atau wanita-wanita yang ingin touch up, sudah dilengkapi juga dengan kaca yang sudah ada LED-nya. Jadi misalnya mau kerja atau berangkat ke undangan, bisa banget touch up di sini. Gitu. Dan satu lagi untuk ciri-ciri premium mobil ini adalah dia sudah soft touch. Nah, soft touch di depan, sama di sini juga sama soft touch. Gitu. Untuk kursi, jangan khawatir, kita sudah dilengkapi dengan full elektrik. Jadi 2 baris ini full elektrik, ini untuk 6 arah, ini untuk yang 4 arah. Jadi ini bedanya bisa di up and down. Nah, bisa dilihat ya, bisa turun naik. Nah, bisa disesuaikan juga dengan ketinggian kita. Untuk maju tinggal gini, aman banget. Kemudian juga setirnya sudah tilt dan teleskopik. Jadi aman banget, kita menyesuaikan dengan tinggi badan, bisa dinaikin, bisa diturunin. Tilt dan teleskopik. Mantap ya. Nah, untuk personalingnya, karena ini mengusung mobil Eropa, kita personalingnya adalah di sebelah kanan. Kemudian untuk ratingnya di sebelah kiri. Nah, bisa taruh kita di sini, dia langsung muncul kameranya untuk sisi sebelah kiri. Kalau kita rating sebelah kanan, muncul lagi di rating sebelah kanan. Seperti itu. Apalagi nih yang perlu kita review nih? Oke, kita ke baris kedua dan bagasi. Boleh. Untuk terakhir ya. Bernyala. Nah, saat ini kita sudah berada di di baris kedua. Nah, baris kedua ini tentu adalah tahta yang kalau di keluarga itu yang tahta utama kan di depan, itu kan tahta kedua tuh pas di belakang, apalagi kalau ada 3 baris di paling belakang. Nah, kalau di sini karena tahta kedua jangan khawatir untuk look range-nya. Untuk keluasannya, ini luas banget, saya tinggi di 170. Ini atas saya masih longgar. Kemudian untuk kaki juga masih aman. Ini masih bisa dimaju mundurin. Jadi aman untuk saya di tinggi 170 ya.
Kemudian juga sudah dilengkapi dengan lampu LED sebelah sini. Wow. Nah, sama juga AC dual zone. Jadi kiri dan kanan itu bisa disetting. Gitu. Sama juga dilengkapi dengan port charging untuk tipe USB. Nah, gitu. Oke, itu terakhir kita lihat bagasinya. Boleh. Mantap sekali sih. Nah, untuk bagasi kita sudah dilengkapi dengan tailgate yang full elektrik ya, ngangkat ya. Nah, tentu kalau di bagasi ini yang dilihat adalah keluasannya atau kemanfaatannya untuk menaruh-naruh barang. Ini bisa dilepas pasang nih. Bisa dilepas pasang, kemudian ini luas banget di 460 liter. Terus bawahnya juga masih kita bisa manfaatkan di bawah untuk menaruh ban cadangan atau ban serep. Luas banget nih. Dan ini bagasinya ketika kita rebahin untuk kursi depan, kursi baris kedua, itu rata dia sama ini. Dan satu lagi, ini juga bisa diturunin ya untuk bagasi ke bawah ini, misalnya barang-barang kita tuh agak tinggi gitu kan. Kita maksimalin dengan kita turunkan si kopernya ini, turun untuk baris keduanya. Oh, jadi dia agak lebih luas. Nah, jadi luas dia. Kalau yang tinggi misalnya koper, ini dilepas, ini diturunin, luas banget. Gitu. Dan sudah dilengkapi juga dengan lampunya ya. Jadi kalau misalnya malam hari kita menaruh barang, nggak perlu senter-senter lagi, sudah ada lampunya. Kemudian juga di sini ada port cas di 12 volt. Lengkap banget. Untuk menutupnya juga sama, kita tinggal pencet saja karena semuanya sudah tailgate yang full elektrik. Seperti itu. Oke, sekian tadi full review yang sangat lengkap dari Mas Dodi, Jeko Banjarbaru. Betul. Kalau Anda masih penasaran nih, kebetulan di dealer kita juga lengkap untuk unit test drive-nya. Tadi kan kita menjelaskan cuman yang sekedar apa yang kita lihat. Yang kita rasakan tentu dirasakan melalui test drive. Nah, jangan lupa nanti misalnya teman-teman semua ingin memiliki mobil ini, tanya-tanya maupun konsultasi gratis, boleh banget hubungin aku ya, salah satu sales Jeko Bos Banjarbaru di 0815 8821 925 atau kunjungi Instagram aku dodi.jaikobanjarbaru. Tunggu ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.